Halo Sobat Raftel. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempatnya ulasan taktik paling tajam, rumor transfer terpanas, dan cerita paling epik dari atas lapangan hijau. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola dari admin Raftel Sport. Sobat Raftel, skuad Barcelona dipastikan makin mewah dan mengerikan di musim 2026 hingga 2027. Kesuksesan Hansi Flick membawa Blaugrana menjuarai Liga Spanyol secara berturut-turut ternyata belum cukup memuaskan dahaga pelatih asal Jerman tersebut. Ambisi terbesarnya saat ini sangat jelas, membawa trofi prestisius Liga Champions kembali pulang ke Camp Nou. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, manajemen Barcelona tidak main-main di bursa transfer. Usai sukses mendaratkan sayap eksplosif Anthony Gordon dan striker lincah Karim Adeyemi, Hansi Flick langsung melakukan manuver kilat yang mengguncang jagat sepak bola Eropa. Ya, Barcelona sukses mengamankan jasa pemain terbaik Piala Dunia 2026, sang jenderal lapangan tengah murni, Rodri. Menariknya, perburuan tanda tangan Rodri ini diwarnai bumbu El Clasico di luar lapangan. Real Madrid secara terang-terangan ikut berburu dan nyaris mencapai kata sepakat. Namun, intervensi langsung dari Hansi Flick dan visi proyek jangka panjang Barcelona membuat kesepakatan personal berbalik 180 derajat. Rodri akhirnya menolak tawaran Los Blancos dan lebih memilih berseragam Blaugrana. Sebuah pukulan telak bagi rival abadi mereka. Dengan masuknya pilar-pilar kelas dunia ini, lini per lini El Barca terlihat sangat sempurna. Lantas, seperti apa racikan maut Hansi Flick di musim depan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah potensial starting 11 Barcelona musim 2026 hingga 2027 versi Raftel Sport. Di posisi penjaga gawang, Hansi Flick diprediksi akan mempercayakan mistar gawang kepada Joan Garcia. Penampilan konsisten dan refleks luar biasa yang ia tunjukkan pada musim-musim sebelumnya membuat Garcia sukses merebut hati staf pelatih. Berbeda dengan kiper tradisional, Garcia dibekali dengan kemampuan ball playing yang sangat tenang, atribut mutlak yang diwajibkan dalam sistem permainan Hansi Flick yang selalu membangun serangan dari bawah. Distribusi bolanya yang akurat, baik umpan pendek ke bek tengah maupun umpan lambung langsung ke sektor sayap, akan menjadi senjata rahasia Barcelona dalam membongkar pressing tinggi lawan. Bergeser ke sektor bek kanan, nama Eric Garcia akan mengisi pos ini. Mengubah Eric menjadi seorang bek kanan adalah salah satu eksperimen jenius yang berpotensi terus dilanjutkan. Meski berposisi natural sebagai bek tengah, kecerdasan taktikal dan visi bermain Eric sangat krusial ketika Barcelona sedang menguasai bola. Dalam skema menyerang, Eric Garcia tidak akan selalu melakukan overlap menyisir garis tepi, melainkan sering masuk ke area tengah alias melakukan peran inverted fullback. Hal ini memungkinkan Barcelona memiliki keunggulan jumlah pemain di lini tengah, sekaligus memberikan perlindungan ekstra terhadap serangan balik cepat dari lawan. Jantung pertahanan Blaugrana akan dipimpin oleh sang wonderkid yang kini telah menjelma menjadi monster lini belakang, Pau Cubarsí. Di usianya yang semakin matang, Cubarsí menunjukkan ketenangan bak-bek veteran yang sudah bermain puluhan tahun di level tertinggi. Kemampuannya dalam membaca arah operan lawan, memenangkan duel udara, serta ketepatan taklenya membuat lini pertahanan Barcelona sangat solid. Lebih dari sekadar bertahan, Cubarsí adalah inisiator serangan pertama tim. Umpan-umpan membelah garis pertahanan, line breaking passes, yang menjadi ciri khasnya sangat cocok untuk langsung menemukan pemain di sepertiga akhir lapangan. Untuk menemani Cubarsí, Hansi Flick memplot Gerard Martin. Kombinasi Cubarsí dan Martin diprediksi akan menjadi salah satu duet bek tengah paling sulit ditembus di Eropa musim ini. Jika Cubarsí berperan sebagai ball-playing defender yang elegan, maka Gerard Martin adalah tembok beton yang siap berduel fisik dengan striker-striker bertubuh besar di Liga Champions. Kecepatan dan agresivitas Martin dalam menutup ruang kosong sangat berguna ketika Barcelona bermain dengan garis pertahanan tinggi, high defensive line. Sinergi keduanya akan memberikan rasa aman yang luar biasa bagi Joan Garcia di bawah mistar. Di pos bek kiri, Alejandro Balde adalah jaminan mutu yang tidak bisa digantikan. Kecepatan lari yang fantastis, stamina yang seolah tidak ada habisnya,
dan naluri menyerang yang tajam menjadikannya ancaman nyata di sisi kiri lapangan. Ketika Eric Garcia masuk ke tengah, Balde akan diberikan kebebasan penuh untuk menyisir seluruh sayap kiri, bertindak layaknya sayap tambahan. Umpan-umpan tariknya ke kotak penalti selalu mematikan, dan ia seringkali memaksa pertahanan lawan untuk menarik dua pemain hanya untuk menghentikan akselerasinya. Ini dia kepingan puzzle paling mahal dan paling berharga milik Barcelona musim ini, Rodri. Sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026, kehadiran Rodri membawa dimensi permainan Barcelona ke level yang sangat berbeda. Bertugas sebagai single pivot murni, Rodri adalah metronom pengatur tempo. Ia tahu kapan harus memperlambat permainan untuk menahan bola, dan kapan harus melepaskan umpan vertikal cepat untuk melakukan transisi menyerang. Selain visi yang brilian, keunggulan fisik Rodri membuatnya sangat dominan dalam memenangkan perebutan bola kedua, second balls. Kehadirannya akan memastikan kestabilan transisi dari menyerang ke bertahan, menambah lubang yang kerap terekspos musim lalu. Tepat di depan Rodri, sang pangeran Camp Nou, Pedri, akan menjalankan peran sebagai gelandang pengatur serangan box-to-box. Bermain bersama pemain sekaliber Rodri akan sangat membebaskan Pedri dari beban defensif yang terlalu berat. Ia bisa fokus menyalurkan magisnya di area sepertiga akhir lapangan. Dribble rapat, umpan 1-2 sentuhan, dan visi out of the box milik Pedri adalah kunci untuk membongkar pertahanan lawan yang menumpuk pemain di area penalti, low block. Pedri adalah detak jantung kreativitas Barcelona. Melengkapi trio gelandang lini tengah, Fermin Lopez akan bertindak sebagai pendobrak yang beroperasi sedikit lebih maju dari Pedri. Pemain jebolan La Masia ini memiliki atribut yang sangat disukai oleh Hansi Flick, etos kerja yang tinggi, pressing agresif, dan insting mencetak gol dari luar kotak penalti. Fermin seringkali muncul dari lini kedua tanpa terdeteksi oleh bek lawan, late runs into the box. Dinamika pertukaran posisinya dengan para penyerang sayap akan menciptakan kekacauan di struktur pertahanan lawan, membuka ruang bebas yang bisa dieksploitasi kapan saja. Bergerak ke lini serang, sisi sayap kanan tentu saja sudah menjadi hak milik mutlak bagi sang superstar muda, Lamine Yamal. Di musim 2026 hingga 2027, Lamine Yamal bukan lagi sekadar talenta potensial, melainkan tumpuan utama serangan Barcelona. Kemampuan dribbling yang eksplosif, keseimbangan tubuh saat melewati lawan, dan tembakan kaki kirinya yang mematikan membuat Yamal hampir mustahil dijaga 1-lawan-1. Ia tidak hanya ditugaskan mencetak gol, tetapi juga menarik perhatian bek lawan agar ruang tembak pemain lain terbuka lebar. Di sayap kiri, rekrutan anyar yang super cepat, Anthony Gordon, siap menebar teror. Hansi Flick mendatangkannya secara spesifik karena Gordon memiliki profil yang berbeda. Ia adalah tipe winger direct yang berani berduel kecepatan, berani menusuk langsung ke kotak penalti, dan memiliki etos kerja yang sangat militan dalam melakukan gegenpressing. Bersama Alejandro Balde, sisi kiri Barcelona akan menjadi jalur balap paling mengerikan di Eropa. Jika kebuntuan terjadi, kecepatan Gordon dari sisi kiri bisa memecah kebuntuan lewat skema serangan balik cepat. Sebagai ujung tombak penyerangan, peran nomor 9 kali ini akan dipercayakan kepada Ferran Torres. Meskipun ada Karim Adeyemi yang siap mengancam dari bangku cadangan, Torres memberikan fleksibilitas taktikal yang lebih dalam bagi skema Hansi Flick sejak menit awal. Ia sangat pintar menempatkan posisi, seringkali menarik keluar bek tengah lawan untuk membuka celah bagi Yamal, Gordon, atau Fermin Lopez yang berlari dari lini kedua. Finishingnya yang semakin tenang menjadikannya pilihan rasional sebagai mesin gol utama Blaugrana musim ini. Nah, Sobat Raftel, itulah bedah taktik dan prediksi starting 11 Barcelona musim 2026 hingga 2027 di bawah rezim Hansi Flick. Dengan keberhasilan membajak Rodri, plus penambahan amunisi seperti Anthony Gordon dan kedalaman skuad dengan adanya Karim Adeyemi, Barcelona kini bukan hanya menjadi favorit juara bertahan Liga Spanyol, melainkan kandidat terkuat penguasa Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan line-up mewah bernuansa agresif ini Barcelona mampu mengawinkan gelar La Liga dengan trofi Liga Champions musim depan? Atau adakah pemain lain yang menurut kalian lebih layak menjadi starter? Tuliskan opini dan racikan taktik versi kalian di kolom komentar di bawah, ya. Jangan lupa untuk tinggalkan like jika kalian menyukai analisis video ini, share ke teman-teman kules kalian, dan pastikan sudah subscribe ke channel Raftel Sport Story.
Sampai jumpa di video analisis taktik sepak bola berikutnya. Salam olahraga.